Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kelanjutan dari yang kemarin saya bawakan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, selamat pagi. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin bertambah luar biasa dengan-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada hari ini, tetap dengan yang sama, judul firman Tuhannya yaitu ketika Tuhan menjawab. Nah, menjawab apa? Kemarin saya sudah bahas, yang pertama menjawab tidak. Nah, yang kedua hari ini adalah ketika Tuhan menjawab tunggu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa yang dipanjatkan kepadanya. Permasalahannya adalah apakah kita bisa menerima jawaban Tuhan. Itu yang saya bilang, ya. Yang kedua adalah jawabannya adalah tunggu. Ayatnya saya ambil di dalam Yohanes yang kedua, pasal yang kedua ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Mengapa Tuhan menjawab tunggu? Yang pertama adalah belum waktunya kita menerima jawaban Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang tidak mau setiap doa yang kita panjatkan, setiap permohonan yang kita inginkan, kita sampaikan kepada Tuhan dan dijawab iya? Siapa yang tidak mau? Tetapi ada saatnya Tuhan menjawab tunggu. Kenapa Tuhan menjawab tunggu? Yang pertama adalah belum waktunya kita menerima jawaban Tuhan. Kita harus mengerti bahwa berdoa itu artinya kita sedang memohon, bukan memerintah. Yohanes yang kedua ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berbicara kepada Tuhan, mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab kepadanya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Secara tidak langsung Tuhan mau berkata kepada ibunya bahwa tunggu. Seberapa dari kita bisa belajar menerima jawaban Tuhan? Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita tuh berdoa sedang memohon. Tolong dong, bantu dong, bukan memerintah. Memerintah itu adalah jalani ini, jalani itu. Saya mau ini, kerjakan. Saya mau itu, lakukan. Ini perbedaannya. Yang pertama, belum waktunya kita menerima jawaban Tuhan. Kayak tadi kan, tunggu. Mau apa engkau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba. Tunggu. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan menjawab tunggu? Yang kedua adalah karena Tuhan senang dengan proses. Dengan proses, kita tuh belajar rendah hati dan percaya penuh bahwa Tuhan pasti menolong. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seberapa sering kita berdoa hanya sekelebat saja, hanya sebentar saja. Kayak kemarin saya sudah bilang kenapa Tuhan menjawab tidak, karena doanya buat memuaskan hawa nafsu, untuk menyakiti orang, karena itu orang yang berdosa, ya. Tuhan senang dengan proses Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dengan proses Tuhan mengajari kita untuk kita rendah hati. Untuk kita belajar percaya penuh bahwa Tuhan pasti menolong. Jangan ketika kita sedang berdoa, karena kita tidak
tidak senang dengan proses Tuhan, kita mencari kepada yang lain. Belajar. Ketika kita sedang berdoa dan Tuhan belum menjawab kita, mungkin jawabannya tunggu. Mungkin Tuhan sedang meminta kita untuk kita belajar rendah hati dan percaya penuh kepadanya. Sama seperti Maria, ibu Yesus, ketika meminta pertolongan Tuhan. Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Apakah Maria pergi? Apakah dia marah kepada Tuhan Yesus? Apakah dia memerintah anaknya? Tidak. Apa yang dia lakukan oleh Maria? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita bersabar dan menunggu waktunya Tuhan. Maria sabar menunggu. Maria percaya bahwa waktunya Tuhan akan segera tiba. Dia akan mendapat jawabannya. Karena dia berdoanya bukan untuk memenuhi keinginannya, tetapi ada orang sedang pesta dan mereka kekurangan anggur. Dengan bersabar, kita belajar percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dari yang paling baik. Tuhan mau yang ketiga kita belajar bersabar dan menunggu waktunya Tuhan. Banyak manusia yang gak bersabar, tidak mau menunggu waktunya Tuhan, maunya waktunya dia, maunya kairosnya dia, bukan kairosnya Tuhan, maunya dia yang punya mau. Karena dia merasa bahwa dia adalah rajanya, dia yang harus dituruti. Ingat sekali lagi, kita tuh berdoa memohon, bukan memerintah. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat di dalam Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sambil dia bersabar menunggu, dia memerintahkan orang untuk berkata, kalau nanti waktunya sudah tiba, lakukan. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sabarkah kita menunggu waktunya Tuhan? Sabar gak kita menunggu penggenapannya dia? Sabar gak kita mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami belajar. Ketika kami berdoa memohon kepada Engkau, ketika Kau menjawab tunggu, maka kami tahu Engkau sedang mengajarkan kami untuk kami percaya kepada Engkau, untuk kami sabar, untuk kami percaya bahwa belum waktunya Tuhan. Dan ketika ada waktunya Tuhan tiba, kami yakin itu yang paling terbaik dari yang paling baik yang bisa kami pikirkan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Bapa kami, Allah kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti jawaban-jawaban-Mu, untuk kami sadar bahwa setiap jawaban-Mu itu untuk hidup kami, untuk kebaikan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan menjawab tunggu, belum tentu jawabannya tidak, bukan. Jadi percaya penuh dengannya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.